Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Arusters, selamat datang di episode perdana podcast OSIS UPT SMA Negeri 1 Sopeng periode 2022-2023. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkah limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa diberi kesehatan untuk hadir di tempat ini. Salawat serta salam senantiasa tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang menjadi suri teladan bagi kita semua. Nah, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, yuk kita kenalan dulu. Perkenalkan, saya Dara Ugina sebagai host yang akan menemani teman-teman sekalian beberapa menit ke depan. Nah, teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga teman-teman di luar sana sehat selalu dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Teman-teman, penasaran gak nih? Pada podcast kita kali ini, kita kedatangan siapa sih? Nah, pada podcast kita hari ini, kita kedatangan narasumber hebat yang juga merupakan siswi SMA Negeri 1 Sopeng, yaitu Kak Afifah Mutia Ungawaru, salah satu siswi yang lolos SNBP tahun 2023. Halo Kak. Halo. Gimana nih kabarnya Kak Unga? Alhamdulillah baik. Nah, sebelumnya mungkin boleh nih kakak nyapa teman-teman sekalian sekaligus perkenalan diri, bagaimana profil kakak, hobi kakak, dan sekarang bagaimana sih keseharian kakak? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Afifah Mutia Ungawaru, saya dapat dipanggil Unga. Saya adalah siswa SMA Negeri 1 Sopeng dari kelas 12 MIA 2, yang alhamdulillah kemarin saya sempat diterima di Universitas Hasanuddin dalam jurusan pendidikan dokter. Nah, sebelum itu aktivitas saya selama ini setelah pengumuman kelulusan yaitu saya tinggal di rumah menikmati waktu libur dan diikuti dengan saya mengisi kekosongan dengan mengisi hobi saya, yaitu saya gemar menulis. Maka itu saya melanjutkan karya fiksi saya yang sedang saya tulis. Wah, Kak Unga sudah punya karya fiksi ya Kak, hebat sekali. Alhamdulillah. Kebetulan saya juga suka membaca karya-karya fiksi Kak. Kalau pertama-tama Kak, bagaimana sih perasaan kakak menghadiri podcast kita hari ini? Perasaan saya menghadiri podcast kali ini mungkin lebih kedeg-degan ya, soalnya ini podcast pertama saya. Saya juga merasa senang dapat berbicara dan berbagi pengalaman saya kepada adik-adik OSIS dan teman-teman sekalian yang sedang menonton podcast ini. Wah, hebat sekali ya teman-teman. Oh iya Kak, saya dengar dari kecil kakak sudah bercita-cita dan berkeinginan menjadi seorang dokter. Apa itu betul Kak? Iya. Nah, kenapa harus dokter sih Kak? Kenapa dokter itu, apa sih yang dilakukan dokter itu sehingga menginspirasi kakak untuk menjadi seorang dokter? Sebenarnya untuk menjadi seorang dokter itu saya sendiri pernah mengalami suatu pengalaman. Sejak saya kecil, saya sering ikut kepada tante saya yang bekerja di rumah sakit. Kebetulan saya sering melihat dokter, mungkin dari situlah saya terobsesi untuk menjadi dokter. Wah. Dan saya melihat pekerjaan di dokter itu adalah pekerjaan yang paling mulia menurut saya, karena banyak orang di luar sana yang mungkin tidak mampu untuk memfasilitasi biaya kesehatan mereka. Oleh karena itu, saya sangat ingin membantu orang-orang tersebut. Wah, hebat sekali ya. Nah, pekerjaan dokter itu teman-teman sama yang dibilang Kak Unga tadi, pekerjaan yang mulia di mana kita bisa membantu orang-orang di luar sana yang sedang mengalami kendala di kesehatannya. Iya begitu ya Kak. Dalam menempuh pendidikan sudah terhitung 12 tahun ya Kak. Kakak pernah tidak mengalami seperti kendala seperti diremehkan sama teman-teman, diejek, dibully atau apapun itu Kak, yang hal yang tidak mengenakan selama 12 tahun ini Kak? Mungkin pernah ya, karena kalau dalam pendidikan pastinya akan ada kompetisi. Oh iya Kak. Di mana kita selalu merasa bahwa itulah yang terbaik bagi kita, namun itu belum tentu yang terbaik bagi orang. Setiap kita misalnya diutus untuk mengikuti perlombaan, tentunya pasti kadang ada cemooh dari orang-orang. Oh betul Kalau sekali hasilnya Kak. tidak baik kan, kayak
oh begitu Jipale, saya lebih bisa dari dia. Terus kalau dibully juga pernah. Oh, pernah ya, Kak? Pernah. Wow. Karena katanya saya terlalu ambisi, saya selalu ingin menjadi nomor satu. Tapi menurut saya tidak masalah karena dalam suatu proses pastinya membutuhkan usaha dan kita harus menerima apapun yang dikatakan oleh orang itu. Ya, betul sekali, Kak. Kita harus bisa ya, Kak, menerima kritikan-kritikan dan diambil saja sisi positifnya ya, betul. Kak. Di tengah-tengah kesibukan Kak Unga sendiri nih, pasti Kak Unga juga punya kesibukan lain. Bagaimana sih sistem manajemen waktu Kakak? Bagaimana skala prioritas Kakak? Yang mana didahulukan, yang mana dan yang mana yang tidak? Kalau soal manajemen waktu, kalau saya sendiri tuh terkadang orang membuat to-do list ya, Oh, to-do list ya, yang Kak. harus diikuti. Tapi kalau saya pribadi, saya tidak menekankan itu pada diri saya. Oh. Karena kalau menurut saya, kadang hari ini saya laksanakan, besok tidak lagi. Oh. Jadi lebih ke sadar diri untuk lebih mendisiplinkan diri. Tidak menentu ya, Kak. Ya. Yang penting kita menyusun yang mana yang lebih cepat yang harus betul. dikerjakan, yang mana yang di belakang dulu ya, begitu, Kak. Di dalam dunia pendidikan itu kan, Kak, terbagi ya, ada nilai teori, ada juga nilai keterampilan. Kak Unga menurut Kakak lebih penting yang mana sih sebenarnya? Kalau menurut saya penting kedua-duanya. Oh, kedua-duanya ya, Iya, Kak. Karena kalau ada praktik, pasti juga ada teorinya. Kita tidak bisa berpraktik kalau tidak ada teori, dan teori tidak ada juga kalau tidak ada praktiknya. Iya. Jadi keduanya harus seimbang. Karena orang itu kadang dikatakan pandai kalau dia mampu mempraktikkannya. Karena apa guna teori kalau tidak dapat dipraktikkan? Ya, betul sekali. Apa gunanya teori kalau tidak dipraktikkan? Dan sekarang itu, Kak, saya sangat senang sekali untuk berpraktik begitu, apalagi sekarang kurikulum merdeka ya, teman-teman, yang dimana kita harus lebih bereksplorasi dengan praktik-praktik di luar sana. Nah, Kak Unga ini kan merupakan salah satu siswi berprestasi di SMA Negeri 1 Sopeng yang sudah mengikuti banyak lomba-lomba baik di tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional. Nah, Kakak lebih suka yang mana sih? Lomba offline atau lomba online, Kak? Kalau menurut saya pribadi, saya lebih suka terhadap lomba offline. Offline ya, Kak? Ya, karena kalau offline itu vibes lombanya lebih dapat ya, deg-degannya juga dapat. Oh, gitu. Serunya dapat dan bisa ketemu dengan teman-teman dari sekolah lain, bahkan daerah lain. Nah, itu pentingnya, Kak. Dengan mengikuti lomba kan kita bisa ketemu ya, berbagi pengalaman sama yang dari sekolah lain. Jadi bisa memperbanyak relasi juga, informasi, dan tentunya teman. Teman itu sangat penting ya. Nah, dalam perjalanan Kakak nih menempuh pendidikan, pernah tidak Kakak merasa seperti sudah jenuh atau malas atau putus asa? Kalau malas, iya, karena kan itu adalah sifat manusia. Tapi jangan sampai malas itu yang mengganggu atau bahkan menghambat, menguasai kita untuk mengejar mimpi kita. Jangan sampai rasa malas itu menghambat kita mengejar mimpi. Tapi kalau putus asa mungkin tidak ya, lebih ke arah capek saja. Capek ya, Kak. Kakak punya tidak, bagaimana cara Kakak memotivasi diri Kakak untuk giat belajar? Apakah itu nonton konten kah, atau baca kah, atau apa, Kak? Kalau motivasi saya belajar itu yang pertama saya kembalikan kepada diri saya sendiri. Untuk apa saya sekarang? Di mana saya ke depannya? Untuk apa saya sudah berusaha sejauh ini kalau saya juga akan menyerah? Terus selain itu saya juga selalu menonton konten-konten positif tentang bagaimana orang-orang sukses. Lalu saya juga selalu mengambil motivasi seperti public figure, bagaimana dia rela mengorbankan karirnya daripada pendidikannya. Dia mengutamakan pendidikan, oleh karena itu saya juga akan seperti itu. Wah, begitu ya, Kak. Nah, tentu saja di media online ini kan sudah banyak ya motivasi-motivasi, konten-konten yang buat kita sebagai generasi muda untuk semakin semangat untuk belajar. Jadi teman-teman jangan malas-malasan ya. Tentu saja dalam pencapaian Kak Unga sekarang tidak luput dari dukungan orang tua. Menurut Kakak, seberapa penting sih dukungan orang tua itu untuk pendidikan seorang anak? Menurut saya itu sangat penting. Sangat penting ya, Kak.
Karena dengan orang tua itu adalah dapat jadi tiga menurut saya. Yang pertama menjadi teman, yang kedua menjadi sahabat, sahabat, dan yang ketiga menjadi orang tua. Karena orang tua itu jika menjadi teman dia akan selalu memberi kita dukungan, sahabat dia akan selalu berada pada kita ketika kita sedih, dan orang tua ketika kita butuh nasihat. Jadi seperti pertanyaan sebelumnya, apabila kita sedang cemas atau menyerah bahkan putus asa, maka disitulah peran orang tua. Orang tua akan selalu memberikan kita dukungan bahwa pilihan kita lah adalah pilihan yang terbaik untuk kita. Wah, nah itulah tadi informasinya dari Kak Unga sangat penting ya. Orang tua itu punya 3, teman, sahabat, dan orang tua. Nah, makanya dukungan orang tua itu juga sangat penting ya Kak. Nah, waktu Kakak dapat kabar nih ya, lolos SNBP. Bagaimana nih perasaan Kakak? Perasaan saya waktu lolos SNBP itu saya deg-degan, Wah. menangis, Wah, terharu, dan senang dan overthinking. overthinking. Kenapa Kak? Saya overthinking karena saya sudah melakukan research. Saya memikirkan bagaimana ke depannya. Oh, Setelah gitu ya. lulus tuh saya harus apa? Saya masuk ke kuliah dan saya mendengar kata orang-orang bahwa senangnya itu hanya saat lulus dan ketika masuk akan lebih banyak menangisnya. Susah masuknya, lebih susah keluarnya. Tapi semoga saja ya Kak, dengan mulai berjalannya Kakak di lolos SNBP tahun ini bisa mengantarkan Kakak betul-betul menggapai cita-cita Kakak. Amin. Wah, saya juga lihat story-story Kakak nih ya di Instagram. Wah, terharu, saya juga ikut terharu Kak, saya merasa senang. Wah, Kak Unga lolos SNBP pendidikan dokter. Nah, kan Kakak lolos SNBP nih ya. Tips belajar dari Kakak itu bagaimana sih untuk lolos SNBP? Apa yang perlu Kakak siapkan? Apa Kakak menyiapkannya dari kelas 10 atau bagaimana Kakak menyiapkan akhirnya bisa lolos SNBP? SNBP itu kan penilaian prestasi, Iya, Kak. dari nilai rapornya, bagaimana ijazah sertifikat yang diperoleh. Jadi kalau tips belajar dari saya, yang pertama itu kita harus konsisten. Dari kelas 10 sampai kelas 12, bagaimana caranya kita untuk tetap mempertahankan proses belajar kita, bahkan meningkatkannya agar mendapatkan nilai yang baik dan serta nilai rapor yang tinggi tentunya. Selain itu, kita juga harus memiliki lingkungan pertemanan yang baik. Lingkungan pertemanan ya Kak? Karena teman itu pasti juga akan selalu mendukung kita, akan memberikan kita dukungan dan sebagai kelompok belajar. Terus yang ketiga itu bagaimana caranya kita tidak menghabiskan waktu dengan sia-sia, kita gunakan dengan belajar, mencari relasi, serta pengalaman seperti mengikuti berbagai macam lomba. Oh iya Kak. Ya, itu persiapannya. Mengisi waktu kosong ya Kak. Kalau misalnya jam kosong nih, pastikan dalam pembelajaran ada jam kosongnya. Itu digunakan untuk belajar ya Kak. Perpustakaan, dukungan teman. Nah, dukungan teman ini juga sangat memotivasi pastinya Kak untuk sangat berpengaruh dalam dunia pendidikan. Nah, Kakak punya tidak seperti kesibukan di luar pendidikan kayak organisasi, ekstrakurikuler atau apa, dan bagaimana cara Kakak untuk mengatur pendidikan itu sendiri dengan ekstrakurikuler atau organisasi Kakak? Saya punya ekstrakurikuler. Kalau organisasi mungkin saya terakhir ikut organisasi waktu SMP. Iya Kak. Kalau ekstrakurikulernya kebetulan yang di SMA 1 Sopeng itu saya sebagai ketua KIR. Di situ saya manfaatkan bagaimana caranya saya mengasah pendidikan praktik seperti yang tadi saya katakan. Dan saya membagi waktu belajar karena tentunya belajar itu adalah prioritas. Karena kalau ekstrakurikuler itu hanya sampingan, tapi itu juga penting untuk melatih skill kita. Sedangkan belajar itu kita butuh teori untuk mempraktikannya. Nah, jadi dengan belajar itu Kak sudah didukung teori dan ditambah lagi diperkuat dengan ekstrakurikuler, begitu betul. ya Kak. Nah, saya ingat pada saat awal saya masuk
pada saat PLS kemarin saya sudah lihat Kak Unga ini sudah mempraktikkan praktik-praktik eksperimen sainsnya. Nah, dari situ saya terinspirasi dengan Kakak. Wah, hebat sekali melakukan eksperimen-eksperimen begini yang dimana sebelumnya saya hanya bisa melihat di TikTok, YouTube, dan sekarang saya bisa menyaksikan langsung dan bahkan alhamdulillah saya sudah juga tergabung di anggota KIR dan melakukan praktik-praktik itu. Nah, dengar cerita Kak Unga tadi sangat menginspirasi ya teman-teman, di mana kita bisa belajar bagaimana cara kita memotivasi diri kita sendiri, bagaimana cara kita mengatur waktu kita, bagaimana itu peran pentingnya orang tua dan kalau kita lagi putus asa nih ya, pasti sudah pernah ada mengalami rasa kemalasan ya Iya, Kak. betul. Nah, itu juga harus dijadikan motivasi. Nah, semoga cerita dari Kakak Unga tadi atau pengalaman-pengalaman yang dibagikan Kak Unga tadi bisa menginspirasi teman-teman sekalian. Nah, mungkin cukup sekian Kak podcast kita hari ini. Terima kasih telah membagikan pengalaman, tips-tips belajarnya kepada kita semua dan semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Saya, Dara Ugina, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah!